Shalom, oras, menjua-jua, njua-jua, Yahoo, Assalamualaikum, Salpe, salam keselamatan. Kita bertemu kembali Bapak Ibu dalam channel ini langsung siturus untuk menafsirkan atau merenungkan apa yang menjadi perikop epistel untuk tanggal 8 Maret tahun 2020. Mudah-mudahan pertemuan kita diberkati oleh Tuhan dan kawan-kawan kita semakin banyak yang mensubscribe dan menjadi bersahabat dengan kita. Untuk memulai perenungan kita, Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, marilah kita baca dan terima penyertaan dari Tuhan kita sebagaimana dikatakan oleh Paulus kepada jemaat di Galatia. Kasih karunia menyertai kamu dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya karena dosa-dosa kita untuk melepaskan kita dari dunia jahat yang sekarang ini menurut kehendak Allah dan Bapa kita. Baginya lah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudaraku ditentukan dari Ibrani 10 ayat 19 sampai ayat yang ke-25. Kita baca. Jadi saudara-saudara, oleh darah Yesus kita sekarang penuh keberanian dapat masuk ke dalam tempat kudus karena Ia telah membuka jalan yang baru dan yang hidup bagi kita melalui tabir, yaitu dirinya sendiri. Dan kita mempunyai seorang imam besar sebagai kepala rumah Allah. Karena itu, marilah kita menghadap Allah dengan hati yang tulus ikhlas dan keyakinan iman yang teguh. Oleh karena hati kita telah dibersihkan dari hati nurani yang jahat dan tubuh kita telah dibasuh dengan air yang murni. Marilah kita teguh berpegang pada pengakuan tentang pengharapan kita, sebab Ia yang menjanjikannya setia. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Demikian firman yang akan kita renungkan Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih. Tentu saja yang berbahagia adalah orang yang mendengarkan, memelihara, memahami, menghayati, lalu melakukan perintah firman Tuhan di dalam perbuatan-perbuatan baik. Amin. Tuhan Bapa Surgawi, terima kasih atas firman yang telah dibacakan bagi kami untuk kami renungkan. Kami kurang mampu memahaminya Tuhan kalau bukan Roh Kudus-Mu yang membuka dan menolong hati kami memahami firman-Mu tersebut. Kiranya Engkau berkenan bersama kami dalam merenungkannya dan untuk mengambil yang berguna dari situ untuk kehidupan kami mengikut Engkau dengan setia. Dalam Yesus Kristus, dengar kabulkan doa kami. Amin. Judul daripada perikop kita disebutkan di Lembaga Alkitab Indonesia, ketekunan.
Tapi perikop yang berjudul ketekunan ini mulai ayat 19 sampai ayat 39. Bapak Ibu, dan tema yang dianjurkan untuk kita renungkan adalah mengarahkan hati dan jiwa untuk mencari Tuhan, sejajar dengan nama minggu kita, Minggu Ukuli, pangaranabi do mataku dopak Jehovah. Mataku selalu terarah terhadap Tuhan Jehovah ya. Dimanapun kita berkumpul, berorganisasi, bekerja ya, tapi pekerjaan yang duniawi, pekerjaan yang mengandung kerohanian, setiap pekerjaan itu kalau kita menjadi anggotanya selalu menuntut ketekunan. Orang yang tekunlah yang diharapkan bisa berhasil sampai akhir. Dan tentu saja setiap pekerjaan diharapkan punya hasil yang baik bagi diri tersebut dan bagi orang lain. Jadi ketekunan sangat penting dalam perjalanan hidup ini untuk menyelesaikan tugas-tugas kehidupan kita, tugas-tugas dan tanggung jawab kerohanian kita, dan juga tugas-tugas dan tanggung jawab kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Dan di dalam pengharapan itu perlu kita arahkan hati dan jiwa kita mencari Tuhan. Tuhan telah mendahului kita, memberikan contoh tentang ketekunan itu. Tuhan Yesus lahir di Bethlehem, besar di Nazaret, belajar banyak dari ibunya, dari orang tuanya, sebagai anak tukang kayu. Mungkin dia bersama orang tuanya pergi memborong pembangunan rumah di kota tetangga Nazaret atau di Nazaret sendiri, dan yang tentu saja pekerjaannya sangat-sangat terpuji. Nangarok sitihan karejun Tuhan Yesus, karena dia sangat tekun mengerjakan pekerjaan itu. Dia juga sangat tekun pelajari firman Tuhan, sehingga sewaktu dia dibawa oleh orang tuanya Yusuf dan Maria ke Yerusalem, dan sewaktu dia bersama para tokoh-tokoh keagamaan di Yerusalem, dia betul-betul bisa mendebat atau bersoal jawab dengan para ahli-ahli agama itu di Yerusalem, padahal ibunya sudah berjalan lebih dari puluhan kilometer ya, tanpa tahu bahwa dia tinggal di Yerusalem. Jawaban-jawaban Yesus terhadap guru-guru agama, tokoh-tokoh agama waktu perdiskusian itu menunjukkan bahwa luar biasa tekunnya Yesus belajar firman Tuhan, belajar keagamaan, belajar tata krama kehidupan di Nazaret. Dan sewaktu datang batu ujian sama dia menunjukkan buah daripada ketekunan tersebut. Lalu sesudah peristiwa itu, Bapak Ibu Saudara, Yesus berada di Nazaret dari umur 13 tahun sampai umur 30 tahun, bahkan kita katakanlah 17 tahun, 18 tahun dah dia tekun hidup di Nazaret, tekun bersama-sama dengan Tuhannya dan meminta kekuatan kepada Tuhan
untuk melaksanakan misinya apabila panggilan untuk menempatkan diri sudah mulai. Perlu ditegaskan bahwa Yesus tidak kemana-mana selama umur yang tidak diberitahukan di dalam Alkitab tersebut. Kita percaya bahwa dia berada di Yerusalem dan sangat dikenal oleh para teman-teman sekampungnya, sehingga sewaktu dia tampil di muka umum, ya, kesan daripada teman-teman sekotanya di Nazaret itu sangat-sangat mencengangkan, karena mereka tidak menduga-duga bahwa Yesus sudah begitu matang dalam kehidupan beragama, kehidupan bersusila, kehidupan membangun kehidupan sehari-hari, dan juga berkehidupan sosial, membantu orang-orang yang perlu dibantu, dan lain-lain dan lain-lain, ya. Memang ada cerita-cerita yang mengatakan bahwa dia bersama ibu dan ayahnya dulu sebelum kembali dari Mesir ke Nazaret, dia sempat pergi ke Ethiopia, ke seberang laut di sana, sehingga gereja Ethiopia sangat memelihara tradisi-tradisi tentang masa Yesus sebelum memulai misinya di Galilea dan Judea. Dan mengapa itu tidak dicatat soal ketekunan ini? Ya, karena dengan hanya satu kalimat saja orang tahu bahwa Yesus sangat tekun mempersiapkan dirinya menjadi kurban keselamatan yang menanggung dosa dunia. Jadi dari kehidupan Yesus pun kita belajar soal ketekunan itu. Dan setelah dia bekerja, tampil di Yerusalem, tampil di Nazaret, mengajar orang banyak dengan penuh banyak tantangan, bukan langsung dieluk-elukan dan lain-lain. Yesus menjalani tugas kemesiasannya dengan tekun, tidak tergopoh-gopoh dan tidak bermain-main, tetapi terus mengikut jejak yang diarahkan oleh Allah Bapa dari surga untuk menuju hari H penebusan dan penyelamatan yang akan dilakukannya di Bukit Golgota. Kita berbahagia karena ada janji Tuhan bahwa ketekunan kita dalam mengikut Yesus, melakukan ajaran-ajarannya, tidak menjadi sia-sia, tetapi beroleh upah yang sangat besar, ya. Dan sedikitnya juga di akhir zaman kita luput dari hukuman terakhir di hari penghakiman terakhir. Penulis Ibrani menginginkan agar orang-orang Yahudi yang telah menjadi Kristen juga tekun dalam keimanan mereka, dalam pengikutan mereka dengan setia kepada Yesus. Karena bersama Yesus hidup ini
atau perjuangan ini bukan seperti membalikkan telapak tangan. Semua pengikut Yesus harus menyadari bahwa perjuangan ini sangat berat. Sangat-sangat berat. Dan kalau kita tidak tekun menghadapinya, kita bisa kalah. Dan kalau kita kalah, hukuman yang aturan ringan menjadi hukuman 2 kali lipat beratnya. Karena siapa yang sudah tahu yang enak tetapi dibuang yang enak itu, kemarahan kepadanya memang berlipat ganda. Penulis Ibrani menjelaskan mengapa kita harus tekun, karena jalan lempang menuju kekudusan Tuhan sudah terbuka liwer-liwer bagi setiap pengikut Yesus Kristus. Bukan hanya imam besar lagi yang dapat bertemu langsung dengan Tuhan di ruang terkudus di bait Allah, tetapi semua orang beriman sudah bisa berjumpa langsung dengan Tuhan dan menerima nasihat petunjuk dari Tuhan kita sendiri. Dan imam besar yang menyambut kita di bait Allah, di bait Tuhan, bukan lagi imam besar seperti di Yerusalem, tetapi Yesus Kristus sendiri yang menyambut kita dengan tangan terbuka serta memberkati kita, mengampuni dosa kita, dan menunjuk jalan kita untuk menuju masa depan yang lebih baik. Itulah jalan baru yang telah dibuka oleh Tuhan Yesus Kristus, yang oleh orang Yahudi senantiasa ditutup dan tidak bisa dilewati oleh kaum Yahudi lainnya. Jalan kita sudah lempang ke surga, lempang ke dalam kerajaan Allah. Bukan lagi terhambat oleh rukun agama, tidak terhambat oleh karena lain-lain hal, ya. Tetapi semua penghalang telah dihapuskan oleh Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah orang yang tekun mengikut Yesus Kristus, imam besar yang memberikan berkat yang luar biasa itu bagi kita. Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, kita berbahagia bahwa hati kita telah dibersihkan melalui darah Yesus Kristus dari hati nurani yang jahat, dan hati kita sekarang penuh dengan hati nurani yang baik. Koreksilah dirimu masing-masing apabila memang sudah berisi hati nurani yang baik. Kalau memang masih kotor, masih jahat, ya berarti Anda menolak apa yang dianugerahkan oleh Tuhan Yesus itu kepada kita, ya. Karena kita sudah dibersihkan oleh darah yang Yesus yang tertumpah di Golgota, dan tubuh kita itu dibasuh oleh air yang tertumpah dari tubuh Kristus, sehingga kita benar-benar tahir. Bukan lagi air tai lembu yang mentahirkan kita, tetapi air kudus yang memancar dari dada Yesus sewaktu dia ditikam oleh serdadu itu. Dan di dalam hal inilah kita mendapat janji, ya, bahwa kita akan diberkati oleh Tuhan. Tugas kita sekarang adalah agar tidak menjadi manusia egois. Artinya hanya mau senangnya sendiri, tidak mengajak orang lain untuk ikut menikmati anugerah yang diberikan oleh Tuhan kita, ya.
pengharapan makmur kita, pengharapan kasih kita, jangan hanya kita yang menikmatinya. Pengharapan akan kehidupan yang kekal dan kehidupan yang lebih baik di dunia ini, jangan hanya kita sendiri yang menikmatinya. Kita harus ajak kawan-kawan kita, ya. Kita harus saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudara-saudara, ini sangat perlu kita perhatikan sehingga tidak ada di antara kita yang menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Pertemuan-pertemuan ibadah kita, ada pekerjaan di rumah ibadah dan ada pekerjaan di pekerjaan kehidupan kita sehari-hari. Karena kehidupan kita sehari-hari merupakan ibadah kita juga, ya. Dan kita harus saling mendorong, ya. Saling menasihati agar tidak ada di antara kita yang menjauhkan diri dari ibadah kita, pengabdian kita kepada Tuhan, dan pengabdian kita kepada tujuan-tujuan hidup kita yang baik, yang diberkati oleh Tuhan. Ya, tentu saja para pengelola rumah ibadah, ya, para pekerja-pekerja Tuhan harus bergiat mengusahakan agar warga jemaat tidak menjauhkan diri dari ibadah di rumah Tuhan kita. Ya, itu harus diperhatikan. Jangan sampai ada kesan anggota jemaat mengatakan, "Ropi itu gereja, tunggu naong lapatan dan hilala," katanya. Ataupun kita ke gereja tidak ada artinya, katanya. Kita semakin dilelahkan, katanya gitu. Jadi datang ke gereja, usahakan jangan membuat warga jemaat kita semakin penat oleh hal-hal yang tidak perlu diemban. Mereka harus bersuka cita, ya. Dan itu tugas para pelayan kita semua. Jangan sampai kita pelayan-pelayan gereja ini membuat terhambat dan terhalang orang datang bersekutu kepada Tuhan di rumah ibadah. Dan juga para warga jemaat, pengikut Yesus Kristus, harus terus belajar setia. Walaupun keberadaan kita masih pahit, apalagi kalau sudah manis, kita harus tekun juga ikut beribadah. Karena ibadah itu merupakan persekutuan kita untuk saling menyemangati, saling memberi nasihat agar kehidupan semakin baik, bukan saling menggosip dan bukan saling menghina dan lain-lain, ya. Sebenarnya harus persekutuan orang Kristen lah yang paling bahagia di dunia ini, walaupun jumlahnya misalnya 5.000 orang satu persekutuan. Dan apalagi hanya 20 orang, 100 orang, 200 orang, 400 orang. Masih mudah itu untuk melakukan persekutuan yang penuh kebahagiaan. Ibadah kita adalah pengabdian kepada Tuhan dan pengabdian kepada tujuan kehidupan kita bersama selaku pengikut Yesus Kristus. Itulah ibadah kita, sehingga kita bekerja di sana, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang kekasih. Oleh karena itu, mari kita isi diri kita dengan segala macam ilmu pengetahuan, kecerdasan, dan keterampilan yang dapat kita gunakan membangun diri kita dan juga menolong orang lain untuk membangun diri mereka. Rasa egoisme harus kita jauhkan dari diri kita. Rasa individualis pun harus kita jauhkan dari diri kita, Bapak Ibu saudaraku yang terkasih. Mari terbuka saling menasehati. Jangan tutup telingamu mendengar nasihat kawanmu seiman
di umat Tuhan. Jangan terlalu terbuka telingamu untuk mendengar kata-kata yang menjelek-jelekkan temanmu seiman di dalam Tuhan. Karena iblis bisa merongrong kita, dan paling mudah merongrong kita dari strategi merusak dari dalam. Kita tahu hari Tuhan akan semakin dekat. Sudah 2000 tahun berlalu, hari Tuhan belum datang. Tapi 5000 tahun lagi pun itu sudah dekat. Karena apa? Kalau kita mati sekarang, ya 3000 tahun lagi kita menanti kedatangannya. Dan sewaktu kita lebih lama-lama mati daripada hidup, di waktu kita mati tidak ada lagi kesempatan untuk memperbaiki perilaku kita. Maka kesempatan selama masih hidup ini, entah itu 2 detik lagi, atau sehari lagi, atau 10 tahun lagi, atau bahkan 100 tahun lagi, marilah kita gunakan itu memperbaiki hidup kita, dan tidak ada hari-hari kehidupan kita yang sia-sia. Bapak, Ibu, saudara-saudaraku yang terkasih, Tuhan memberkati kita semua. Terima kasih Bapak atas renungan yang sampai kepada kami, sehingga kami dapat setia mengikut Engkau sampai hari kedatangan-Mu kedua kali di dunia ini. Bentuklah diri kami sebagai pengikut-Mu yang setia, agar kami dapat saling menasehati, membangun kehidupan ini. Dalam Yesus Kristus kami memohon dan mengucap syukur. Amin. Marilah kita terima berkat dari Tuhan kita. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Saya harapkan kita saling mengajak untuk mensubscribe sebagai tanda persahabatan kita demi kemuliaan Tuhan. Amin.